Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kami akan kembali membahas video dari Diri Juli yang judul lebih baik pilih 100 istri atau 72 bidadari. Ini menurut saya. Kita langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Jadi hari ini agak lain suasananya ya, karena saya sedang di kampung, pulang kampung untuk pemilu besok. Nah, Ustadz Kainama kali ini lagi-lagi memelintir Alkitab. Dia mengatakan bahwa Kristen itu menuduh orang Islam surganya ada 72 bidadari. Padahal di dalam Alkitab itu lebih banyak, ada 100 katanya. Ini ngaco ya. Padahal orang Kristen tidak pernah menganggap atau mengartikan ayat itu seperti yang diartikan oleh Ustadz Kainama. Nah, potong dulu guys ya. Jadi gini ya. Bukan masalah 72 bidadarinya. Tapi narasinya itu ya guys ya. Seakan-akan 72 bidadari itu adalah kita tuh seperti bermaksiat, seperti kumpul kebo, seperti seks bebas gitu, yang tanpa nikah. Itu masalahnya ya. Kalau disampaikan apa adanya, sesuai dengan apa yang tulis di Al-Quran atau tafsir, dengan masalah. Memang ada 72 bidadari, ya itu bukan pen saja. Ya, kita menikah dengan bidadari halal gitu kan. Kalau di dunia saja yang menikahkan penghulu dari manusia itu sah, apalagi yang langsung nikahkan nanti di surga itu langsung Tuhan. Tentu lebih sah. Karena sahnya nikah yang menikahkan manusia itu adalah dinikahkan oleh penghulu manusia itu adalah karena ridho Tuhan. Nah, apalagi kalau Tuhan langsung yang turun tangan untuk menikahkan, itu lebih apalagi, kurang apalagi coba sahnya. Jadi itu masalahnya. Jadi kalau sampaikan apa adanya nggak masalah. Masalahnya narasinya adalah narasi yang kotor, negatif, maksiat, kumpul kebo, seks bebas, itu masalahnya guys. Lalu masalah kalau kita bandingkan dia kita bahwa ada ayat itu kan teksnya begitu ya. Itu matematika sederhana. Nanti kan kita cek ya. Itu matematika sederhana. Jadi kalau kita tafsirkan dengan menggunakan pemahaman bahasa yang baik dan benar, terutama memakai rumus matematika, itu adalah tepat seperti adanya gitu. Cuman mereka karena dogma mereka itu lebih didasarkan kepada perjanjian baru. Jadi mereka itu beranggapan bahwa perjanjian baru telah menghapus seluruh isi perjanjian lama yang tidak berlaku lagi. Sehingga dengan dasar itu, dogma itu, mereka mengatakan bahwa yang begini harus ditafsirkan lain gitu. Jadi harus dianggap sebagai perumpamaan atau sepertinya kayak apa ya, kayak sesuatu yang bukan begitu gitu guys. Nah, itu masalah di situ gitu. Padahal teksnya begitu bunyinya, harusnya diartikan secara tekstual, bukan dibuat perumpamaan hanya karena mereka tuh ingin mengedepankan dogma mereka di perjanjian baru guys. Memang kalau Ustadz Kainama dan teman-temannya menafsirkan Alkitab tidak jauh-jauh dari itu. Saya sudah pernah membahas mengenai surga Kristen dan juga surga Islam. Bapak Ibu bisa melihat di video berikut ini dalam rangka saya menanggapi fitnahan Aristo. Silahkan menyaksikan video berikut ini. Dan setiap orang yang... Jadi kayaknya ini ulang-ulang video ini ya. Video yang lama diulang-ulang ya mungkin. Sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau apa? Nih, ya. Ini ayatnya jelas, ini tekstualnya jelas ya, tertulis. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, ingat, tidak ada di situ suami ya, nggak ada. Yang ada adalah perempuan, ya, saudara laki-laki, saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang. Tidak ada disebut di sini masuk kata suami, nggak ada ya. Jadi ini adalah fokusnya kepada laki-laki gitu, kayak ini gitu kan. Nah, demi namaku, jadi demi Tuhan, demi nama Tuhan, kalau mereka mau meninggalkan itu, karena mereka disuruh pilih nih,
Anda kalau kalau Anda mau pilih meninggalkan Tuhan atau meninggalkan mereka itu. Nah, kalau Anda pilih demi nama Tuhan, Anda tinggalkan mereka, ya, kalau memang harus terpaksa, kalau memang demi Tuhan gitu kan. Nah, ia akan menerima 100 kali lipat. Jadi ini hitungan matematika sederhana. Jadi 100 kali lipat dari setiap poin yang detail yang disampaikan. Ingat ya, ini poin-poinnya nih. Oh ya kan. Jadi apa itu? Saudara laki-laki, saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang. Itu poin-poinnya sedetail itu. Dan matematis pula kan. Jadi ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Alias memang tidak akan mati-mati. Karena hidup kekal selamanya di surganya kelak, guys. Ulang lagi. Atau ayah, atau ibu. Atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang, demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Ini tekstualnya jelas. Diartikan kan. Menurut pemahaman bahasa yang benar-benar ditambah dengan matematika. Ini jelas sekali gitu. Cuman karena dogma, mereka seperti mengesampingkan ayat ini dan menganggapnya ini hanya semacam hiasan atau perumpamaan gitu. Karena mereka terpaku pada dogma perjanjian baru yang menganggap bahwa perjanjian lama itu tidak lagi berlaku ya, karena sudah digenapi oleh Yesus di perjanjian baru. Padahal arti menggenapi itu adalah menambah sehingga lengkap atau menambah sehingga genap. Bukan mengganti atau merubah, beda ya. Mengganti, merubah dengan menggenapi itu beda. Mengganti artinya memang totali diganti gitu. Ya, hukum 1 2 3 diganti dengan hukum ABC, itu mengganti atau merubah. Tapi kalau 1 2 3 ditambah 4 5 itu artinya ditambah sehingga lengkap dan digenapi. Artinya hukum 1 2 3 itu masih berlaku dan ditambah digenapi dengan hukum 4 5. Artinya yang berlaku sebelumnya adalah 3 hukum, sekarang digenapi jadi berlaku 5 hukum. Artinya perjanjian lama itu tidak hilang atau diganti, tapi ditambah dengan perjanjian baru. Jadi kalau penambahan itu tidak boleh bertentangan dengan sesuatu yang ditambah. Ingat ya, kalau namanya menggenapi, menambah sehingga lengkap, artinya tidak boleh yang ditambahkan itu mengganti, merubah atau menghilangkan yang ditambah, nggak boleh. Karena namanya adalah menggenapi, bukan merubah atau mengganti, guys. Kita dapat 72 bidadari, dia dapat 100. Janjinya Yesus. Ngerti nggak? Kenapa harus protes sama kita yang 72? 72 bidadari. Di sana dia 100 dijanjiin, tapi tidak terpenuhi. Kenapa? Yang masuk cuma 144.000. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Para polemikus muslim, khususnya para mualaf ini, tidak terima ya jikalau mereka dikatakan ada ajaran di dalam Islam itu yang memberikan 72 bidadari kepada ahli surga atau kepada bukan tidak terima. Kita nggak bermasalah situ. Yang kita masalah adalah narasi negatifnya. Ya, yang mengatakan bahwa kita tuh berzina dengan mereka, maksiat, kumpul kebo, saya bebas, itu masalahnya. Jadi gini, kalau teksnya itu nikah dengan bidadari ya nikah. Jangan dibilang kumpul kebo atau saya bebas, jangan. Jadi mereka ini suka memutarbalikkan fakta, ayat. Ayatnya ngomong nikah, ya halal, mereka ubah jadi haram, saya bebas, kumpul-kumpul, itu masalahnya guys. Laki-laki nanti yang masuk surga. Sehingga mereka membuat fitnah bahwa di dalam Kristen itu lebih parah karena istrinya yang akan diterima nanti itu lebih banyak. Masalahnya kita ngomongnya terus terang, istri. Nah, istri. Transparan, istri, berarti nikah sah, legal. Apa masalahnya istri? Nggak ada masalah. Ya masalah Anda jangan satu saja Anda pacaran haram. Anda berdua-duaan yang muhrim, bukan istri Anda haram.
ya, dibandingkan Anda punya 100 istri. Itu masalahnya, guys. Jadi bukan masalah jumlah, tapi masalahnya adalah itu siapa wanita itu, ya. Mau 1 kek, mau 2, mau 100 kek. Kalau Anda bukan muhrim, haram. Itu logikanya, guys. Jadi bukan bergantung pada kuantitas, tapi kualitas, ya. Itu masalah di situ gitu. Jadi kita terus terang mengatakan memang istri harusnya tidak ada masalah situ. Tapi mereka tidak, mereka menyebut bidadari tapi tidak memakai kata istri. Bidadari langsung mereka artikulasi dengan seks bebas, kumpul kebo. Itu masalahnya, guys. Kita masih lurus. Kita katakan istri, artinya sah, legal, baik. Mereka tidak. Itulah curangnya mereka, guys. Kemudian mereka mengambil dalil dan mengutip satu ayat Alkitab dan menafsirkan bahwa itu sebagai legitimasi bahwa orang Kristen nanti laki-laki akan diberi 100 istri. Ada banyak sih. Jadi kalau ayat itu bilang begitu, artinya itu boleh. Tuhan yang ngomong kok, Tuhan yang ngasih kok. Kalau Anda meninggalkan istri 1 istri, Anda akan dapat 1 selipatnya. Artinya 1 lipat dari 1 istri apa? Ya 100 istri. Artinya boleh, sah. Tuhan yang membolehkan. Kenapa Anda pusing gitu? Suatu yang jelas tertulis di teks, ya, yang dibolehkan oleh Tuhan, bahkan Tuhan janji akan diberikan, itu arti boleh. Kenapa Anda pusing-pusing? Kenapa justru ada yang alergi gitu? Oh, saya diberikan itu saya senang, ya senang saya, bagus dapat 1 istri gitu kan? Tuhan langsung ngasih. Istri kok bukan pacar, bukan selingkuhan, bukan wanita yang bukan muhrim, ya kan? Istri gitu. Istri, oh, logika orang kadang-kadang aneh guys ya. Istri disalahkan, tapi kalau pacaran, oh nggak apa-apa gitu kan? Wanita bukan muhrim, oh nggak apa-apa. Itu justru itu yang masalah gitu. Ini bukan pada masalah pada kuantitas, tapi kualitas suatu hubungan, ya. Anda punya 100 istri, bukan sekarang ya, sekarang dibatasi 4. Islam hanya membatasi 4. Di surga lain lagi. Karena surga itu nanti, itu tuh istri itu bukan dari kalangan manusia, bukan. Mereka berbentuk manusia, tapi bukan manusia yang kayak kita. Dalam artian, mereka tuh sama kita yang betul-betul orang yang memang berhak dapat hadiah surga. Tapi mereka tuh semacam seperti diciptakan untuk kita gitu guys. Ngerti nggak? Jadi mereka itu kan manusia yang kayak kita yang hidup di dunia, enggak. Mereka itu semacam reward gitu. Mereka itu sama seperti kayak buah-buahan atau apapun itu keindahan di surga, istana di surga, mereka itu seperti itu. Disediakan memang untuk kita, tapi mereka bukan kita yang menjadi ujian di dunia ini, guys. Saya ambil contohnya mualaf polemikus muslim Aristo saja. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat diskusi Aristo dengan SD berikut ini. Kalau kemudian baru Yohanes mau mengatakan bahwa kok Agustan itu meninggal sudah mendapatkan hadiah 72 bidadari. Oh, itu lebih bagus menurut saya. 72 bidadari itu lebih bagus daripada di kitab suci Bang Rudi Yohanes 100 pesundal. Jadi sebenarnya kalau mau dibandingkan antara bidadari dan pesundal itu masih lebih keren bidadari itu. Ya, dan saya juga sekali lagi saya katakan, saya tidak menghina ya, tetapi fakta apa yang tertulis di dalam kitab suci Bang Rudi Yohanes. Ya. Jadi kalau bagi saya ditanya, saya meninggal kemudian diberikan hadiah 72 bidadari, oh masih kurang itu. Kalau perlu 100 gitu. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya apa yang disampaikan oleh Aristo ini. Jadi menurut dia 72 bidadari itu lebih sedikit daripada 100 istri yang dijanjikan kepada orang. Jadi baik 70 bidadari maupun 100 istri nggak ada masalah. Karena posisinya adalah istri. Dan ini surga, bukan dunia ya. Surga. Di dunia, istri kita adalah sesama kita. Istri di dunia ini mereka punya perasaan. Mereka punya hati. Di surga tidak. Mereka menciptakan untuk itu. Memang jadi istri kita. Jadi pelayan kita. Kita mau suruh apa aja, mereka akan lakukan. Karena kita surga itu adalah sebagai raja dan ratu. Ingat, bidadari itu bukan hanya melayani kita saja sebagai raja, tapi juga istri kita sebagai ratunya. Istri kita nanti akan jadi ratu bidadari itu, yang pencantik di antara mereka. Istri kita juga butuh pelayanan.
Siapa melayani? Bukan kita. Tapi bidadari itu guys. Jadi bidadari itu fungsinya adalah untuk melayani kita sebagai raja, ya, dan istri kita sebagai ratu guys. Enak di surga tuh nanti. Orang Kristen, dan itu ada ayatnya di dalam Alkitab. Dan dia sendiri itu mengatakan bahwa kurang 72. Saya mau 100 sekalian, biar sama kayak orang Kristen. Ya, 100 istri. Wah, ini membagongkan sekali ya. Saya sudah lama jadi Kristen. Saya belajar teologi ya gitu ya. Tapi kok tidak pernah diajarkan mengenai ajaran 100 istri. Jadi orang... Iya, kenapa? Karena dogmanya itu bertentangan dengan ayat tekstualnya. Makanya dikatakan ada kontradiksi. Ya, dogma yang bersumber dari ayat perjanjian baru itu pastilah kontradiksi bertentangan dengan perjanjian lama. Matius tadi contohnya. Bertentangan, makanya mereka lari ke dogma. Mereka anggap ayat itu adalah semacam ya hiasan atau perumpamaan atau ngapain juga diajarkan. Toh nggak berlaku juga gitu kan. Jadi karena yang berlaku adalah perjanjian baru. Itu sudah dibatalkan, di-cancel, ya, diganti dengan penebusan dosa. Itu masalahnya. Jadi mereka tuh tidak lagi objektif dalam membaca teks. Teks yang ada jelas-jelas begitu artinya, ya, terjemahannya, penafsirannya, tekstualnya begitu. Mereka mereka kesampingkan demi dogma, guys. Kristen akan diberikan 100 istri. Saya tidak pernah menemukan seorang pun di dalam kekristenan yang mengkhotbahkan ini. Iya, kan saya bilang, khotbahnya tergantung dogma. Yang di luar dogma tidak dikhotbahkan, ngapain coba ya kan? Makanya saya katakan ya, itu membuat Anda tidak objektif. Nah, itulah makanya dalam mualaf ngecek. Ini sudah dikhotbahkan nih. Oh iya ya, dogmanya kan beda sama dogmanya. Dogmanya mengatakan bahwa punya istri lebih satu itu adalah zina. Ya, harus setia pada satu istri. Artinya ini ayat bertentangan. Makanya ayat ini harus diartikan lain. Padahal jelas tertulis adalah 100 kali lipat. Satu istri, berarti 100 kali lipatnya adalah 100 istri. Itu fakta, tertulis. Ini mereka kesampingkan demi dogma, guys. Dogma apa? Yaitu tidak boleh nikah lebih dari satu istri. Ya, itu dogmanya. Ini dogma itu di atas dari ayat. Jadi kalau sudah dogma dimainkan, itu ayat sudah tidak dipakai lagi gitu. Makanya ketika dipakai, mereka itu kayak dulu kita tidak diajarkan, yaitu karena Anda tuh betul-betul sudah terdoktrin oleh dogma, guys. Itu masalahnya. Ataupun mengajarkan ini kepada jemaat ataupun kepada mahasiswa teologi. Harusnya Anda ajarkan untuk membuktikan bahwa adanya kontradiksi antara dogma dengan isi Alkitab Anda sendiri, terutama perjanjian lama. Itu harus disampaikan. Gitu. Itu yang dilakukan oleh para mualaf. Mereka tuh sadar bahwa dogmanya bertentangan dengan, makanya kemarin pendeta Erasmus itu mengatakan bahwa ajaran Bapak Gereja itu beda dengan Alkitab. Itulah bukti. Ini salah satu bukti, guys ya. Alkitab itu ajaran begitu, tapi Bapak Gereja bilangnya dogma, yaitu tidak boleh nikah lebih dari satu istri gitu. Pak, itu adalah ayat yang bertentangan. Ya, harusnya mereka sadari bahwa yang benar adalah yang ini gitu, bukan yang perjanjian baru gitu, guys. Ya, jelas isi perjanjian baru itu adalah mengganti perjanjian lama. Pak, saudara bahwa dia datang untuk menggenapi, bukan mengganti atau merubah. Menggenapi artinya menambah sehingga lengkap atau genap. Artinya, kalau suatu ditambahkan, nggak boleh mengganti atau merubah sesuatu yang ditambah itu, guys. Harusnya kan tetap berlaku dan ditambah aturan baru gitu harusnya kan. Karena ayat yang dikutip oleh Aristoteles tadi itu memang tidak mengatakan bahwa orang Kristen, laki-laki khususnya, akan diberikan 100 istri. Hanya para ujlim ini ya, hanya para polemikus mualaf ini yang mengatakan bahwa teksnya begitu. Anda mau bantah apa lagi? Teksnya sudah jelas ya. Apabila Anda menikahkan seorang istri, Anda akan dapat 100 kali lipat. Itu kurang lugas apa lagi coba? Ayatnya coba bilang. Anda mau tafsir pakai bahasa apa? Bahasa planet. Itu sudah jelas ditafsir pakai bahasa Indonesia yang benar-benar tuh begitu. Ya. Kalau saya meninggalkan ya
1 HP, saya akan mendapatkan 100 kali lipatnya. Apa artinya? Saya akan dapat 100 HP. Simple, sesimpel itu gitu loh. Ya kan? Ngerti nggak logika berpikirnya? Orang Kristen dikasih 100 istri. Mari kita baca baik-baik ayat yang diklaim sebagai ayat yang memberikan 100 istri ya. Itu ada di dalam Matius 19 ayat 29. Kalau kita melihat di dalam terjemahan baru, Alkitab terjemahan baru, terbitan NIV, di situ tidak ada kata istri. Mari kita baca. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup. Nah ini memilih-milih terjemahan, ya kan? Memilih-milih terjemahan, gitu loh. Ini masalah di sini gitu. Ketika ada terjemahan yang sesuai dengan seleranya, ada poin istri di situ, dibuangnya. Oh, kita pakai yang NNI aja gitu kan? Itu guys ya, itu namanya curang gitu loh, ya kan? Anda ini loh. Saya misalnya gitu, saya punya terjemahan dari beberapa itu, saya nggak suka nih ada kata-kata istrinya, kita buang aja deh, pakai terjemahannya. Nah, itu masalah situ guys ya, tidak objektif di situ gitu. Kenapa Anda tidak pakai terjemahan yang ada istrinya? Kenapa? Ya, itu masalah di situ guys, logika berpikirnya kan. Hidup yang kekal. Jadi di terjemahan baru ini tidak ada. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, firman Allah yang hidup di situ ada. Nah, mari kita baca. Siapapun yang meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, atau harta bendanya untuk mengikut aku, maka ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mendapat hidup yang kekal. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam versi bahasa Inggrisnya itu NIV dan juga King James itu ada kata wife atau istri itu tadi ya. Nah, mari kita bersama-sama melihat di dalam bahasa aslinya. Bagaimana dengan bahasa aslinya? Di dalam bahasa aslinya Matius 19 ayat 29 tadi itu ada kata gune atau gunaika, yaitu istri. Bisa istri, bisa pengantin, kemudian bisa perempuan, bisa ibu, bisa anak. Kalau kita melihat artinya bahwa kata gune atau gunaika ini sebenarnya secara umum artinya adalah perempuan. Jadi semua perempuan itu disebut dengan gune, yang belum menikah ataupun yang sudah menikah ataupun yang tidak menikah ataupun yang pernah menikah. Itu disebut gune. Artinya gini, perempuan itu kan yang kita miliki, ya. Artinya itu istri milik kita, gitu kan. Itu masalah sih. Jadi saya mau tanya lo ya, kenapa lagi dia kata istri? Itu masalahnya, ya. Apa yang salah dengan istri? Hah? Apa yang salah? Apa yang salah kata istri? Coba. Apa yang salah? Istri itu legal, sah. Anda malu punya istri? Malu? Hah? Malu? Nabi-nabi beristri banyak. Abraham, Salomo, Daud. Dan tidak pernah Tuhan mengecam mereka dalam hal itu. Coba Anda cari satu ayat di mana Tuhan mengecam mereka karena mereka punya istri. Tidak ada. Harusnya kalau itu salah, itu aib, itu dosa, Tuhan akan mengingatkan mereka bahwa hai Daud, hai Salomo, ini yang kalian lakukan salah. Kan tidak ada. Tidak ada guys. Jadi kalau Tuhan tidak pernah memasalahkannya, kenapa Anda masalahkan gitu kan? Anak-anak perempuan juga disebut gune. Kemudian istri disebut gune. Ibu disebut gune. Mertua disebut gune. Janda disebut gune. Kemudian lajang itu juga disebut gune. Jadi ini tidak hanya berbicara mengenai istri. Kalau patokannya adalah kata gune. Iya, dia demi dogmanya dia berusaha ngeles nih guys. Jadi dia akan membuat bahwa ini bukan istri loh, bukan. Tapi ya tadi janda, ibu, itu guys masalah situ. Kenapa tidak akui saya jujur?
kita Muslim nggak pernah memasalahkan Anda dapat satu istri apa tidak. Nggak masalah itu. Justru masalah itu kita pengen gini loh. Hai umat Kristiani, teman-teman Kristiani, ya kita dapat 7 dari bagus. Kita dapat satu istri bagus. Sama-sama sah, legal, tua nikahkan, apa masalahnya? Itu loh. Cuman kan narasi kalian itu yang negatif. Bahwa kita tuh kumpul kebo, seks bebas, itu masalahnya, ya kan? Ya, bukan masalah 7 dari soal istri gitu. Itu guys, jadi mereka ini terpaku sama dogma. Dogmanya mengatakan bahwa nikah punya istri lebih satu itu zina, itu masalahnya. Dogmanya bertentangan dengan ayat ini guys, gitu. Dan dogmanya bertentangan dengan bahwa tidak ada satupun Tuhan mengecam nabi-nabi, orang-orang yang berisi banyak di Alkitab mereka sendiri guys. Apa yang ada di Perjanjian Lama gitu kan. Namun dalam konteks ini memang berbicara mengenai istri. Apakah jika kata ini ada istri di dalamnya gitu ya, ayat ini itu bermasalah sehingga ayat ini adalah bukti atau legitimasi bahwa orang Kristen akan mendapat 100 istri. Mari kita baca baik-baik lagi ya ayatnya ya. Dalam bahasa Indonesia, firman Allah yang hidup. Nah, ayat 29 dikatakan demikian. Siapapun yang meninggalkan rumahnya, ya, kemudian saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, atau harta bendanya, untuk mengikut aku, maka ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mendapat hidup yang kekal. Di situ tidak hanya berbicara mengenai istri. Ingat ya, ini tidak hanya berbicara mengenai istri. Iya, tapi jangan Anda hilangkan itu masalahnya. Ya, tidak ada ngomong tentang istri, tapi faktanya Anda hilangkan istrinya, itu masalahnya. Ya. Jadi kita harusnya sesuai dengan teks. Ada istri masukkan, ada ayah masukkan, ibu masukkan, anak masukkan. Clear. Jadi jangan bertentangan dengan Alkitab, itu intinya. Sesuatu yang ada dan tidak adakan gitu. Jadi ada seakan tolak gitu kan, ada ada ngeles gitu kan, seakan itu tuh itu kan belum tentu buat istri gimana, ujung-ujungnya aku juga gitu kan. Tapi di dalamnya ada saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, kemudian anak-anak, harta benda, ada. Nah, kenapa yang disoroti hanya istri? Kenapa nanti dia ini tidak mengatakan bahwa kamu juga akan diberi ayah 100? Kenapa? Karena kalian menyerangnya bidadari, dikonter sama istri, itu loh. Ya, ngerti? Anda nyerang Islam dengan senjata api, ya kami konter dengan senjata api gitu. Meskipun kita punya senjata lain juga gitu loh guys, ngerti nggak? Fokusnya, jadi kalian ngomong tentang dari equalnya ya istri, itu loh logikanya gitu. Bukan kita ngomong yang lain, karena kita mencari persamaan bahwa ternyata Islam dan Kristen itu sama, Islam dan ajaran Nabi Yesus itu sama, yaitu ada 7 dari, ada solusi itu guys. Kan kita ngomong persamaan. Ya Anda itu tidak duduk kalian tuh agak sadar sedikit ketika duduk bahwa Islam ini punya 7 dari dengan kondisi negatif, padahal kan juga ada gitu. Itu masalahnya. Jadi jangan menunjuk kami, padahal kan juga dia begitu gitu loh guys, sudah pikirnya. Terus kamu juga akan diberi ibu 100, kamu akan diberi saudara laki-laki 100, saudara perempuan 100, anak 100. Kenapa hanya istri? Ternyata otak mereka hanya sampai di situ ketika. Bukan. Kita mencari persamaan. Misalnya gini ya, nih. Misalnya kita dituduh nih ya, kamu nanti dapat mobil 100 gitu, ya kan? Bentar. Mobil 72. Bentar. Baca ayat kamu bukan hanya dapat mobil 100, baca. Tadi kan Ustaz Kenama suruh baca semuanya, termasuk ibu, ayah kan. Nah, kalian dapat mobil, akan ganti mobil, motor, TV, kulkas. Cuman fokusnya di mobil, kenapa? Karena kalian katakan kalian punya mobil 72, nah kan 100. Nah, jadi kami nggak perlu fokuskan ke yang lain. Kan kita ngomong tentang topiknya mobil, ya mobil saja. Bidadari
Konternya apa? Lawannya apa? Ya istri. Ya sudah itu, equal. Jadi turunannya itu adalah bonus lagi guys, nggak perlu lagi disampaikan. Karena fokusnya adalah kalau tidak dikabur fokusnya itu. Kita fokus saja ya, 7 bidadari fokus lawan 1 istri gitu loh guys. Jika membaca dan menafsirkan firman Tuhan. Padahal ini berbicara mengenai janji berkat sekarang dan yang akan datang. Jadi barang siapa orangnya yang karena Yesus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus, maka dia akan mendapat ganjaran yang lebih dari apa yang dia tinggalkan itu tadi. Nah, ini masalah sini. Tadi itu ada detail. Ingat, detail kalau suatu sebut detailnya artinya itu real. Ingat bisa gini ya. Kamu akan beda ya kalau saya ngomong gini nih. Kalau kamu meninggalkan sesuatu, kamu akan mendapatkan sesuatu lipat dari apa yang kamu meninggalkan. Orang masih bertanya, apa saja sih yang saya tinggalkan yang saya dapatkan itu gantinya? Orang masih tanya, tapi kalau saya jelaskan detailnya, ibumu, ayahmu, saudara laki-laki, istri, anak, harta benda, ladang, itu sudah saya sebutkan detailnya. Kenapa kamu masih bilang itu nggak, seakan-akan saya tidak nyampaikan detailnya? Itu detail, guys. Udah detailkan. Ya pakai detail itu gitu. Udah enak Anda, udah detailkan. Nggak perlu lagi atau marah-marah kan? Kira-kira apa saja ya gitu ya? Ngerti nggak? Ngerti? Kalau kamu meninggalkan kota, ya, kalau kamu meninggalkan kota Mekah, kota Jakarta, Surabaya, Padang, Medan, kamu akan ganti dapat selipat dari itu. Disebut nama kotanya, ya jelas sudah. Kenapa Anda bingung-bingung lagi gitu kan? Jadi guys, kalau sudah sebut detail, jangan coba-coba dikaburkan detail itu. Itu sudah detail ya. Beda dengan kalau disebutkan sama-sama. Kamu nanti akan dapatkan ganjaran 100 kali lipat dari apa yang kamu tinggalkan. Itu baru kita masih bisa berdebat di situ. Masih bisa. Mungkin aku yang tinggalkan tuh masuk ini. Bisa berdebat. Tapi kalau sudah didetailkan, apalagi yang mau Anda perdebatkan? Ngerti nggak? Ngerti? Dikasih detail guys. Ya. Kalau kamu meninggalkan ya mobil Ferrari, mobil Lamborghini, motor Hayabusa, motor Ninja, kamu akan dapat 100 lipatnya. Disebutkan detailnya. Ya sudah, pakai detail itu. Kenapa Anda coba lagi kayak bingung-bingung? Apa sih ya? Bukan itu maksudnya. Wah, disebut kok detailnya. Ya itu maksudnya. Paham nggak logikanya, ya kan? Bisa saat itu juga, tapi bukan berarti istri gitu tadi ya. Anak, saudara laki-laki perempuan. Tidak, ini berbicara mengenai ganjaran 100 kali lipat. Itu makanya demi dogma, detail itu mereka hilangkan. Oh, nggak ada itu. Nggak ada. Ya, itu maksudnya begini. Loh, detailnya kok hilang gitu. Saya, kalau ngomong sama saya, itu kalau saya ngomongnya masih tipis-tipis. Nah, kalau kamu meninggalkan hobimu, kamu akan dapat nanti 100 kali lipat. Nah, saya masih bisa berdebat itu teman-temannya. Hobi kamu apa sih? Oh, ini itu. Masih bisa berdebat. Gua selalu bilang ya, kalau kamu nanti meninggalkan ya, hobimu main game. Ya, main sepak bola, main mobil remote control, main apa lagi guys. Nah, nanti kamu akan dapat 100 lipat. Itu sudah saya detailkan. Saya nggak perlu lagi bertanya. Nggak perlu lagi bingung. Udah detail, udah ada. Dia tahu. Berarti kalau gitu aku harus meninggalkan main game. Berarti aku harus meninggalkan. Yang disebut detail itu udah alasan catat tuh. Detailnya dikasih. Dia tinggal simple. Tinggalkan itu. Dia akan dapat itu. Jadi ketika aku nanti main game, aku tinggalkan, aku bisa dapat ganti 100 lipat. Ya main game juga. Enak, ya kan? Detail sudah dikasih, kenapa Anda bingung lagi? Itulah makanya sekarang ini sudah dipengaruhi sama dogma. Jadi udah dikasih detail, mereka hilangkan detailnya dan mengatakan bahwa itu maksudnya adalah ganjaran.
Ya kayak jalan itu detailnya sudah dikasih gitu. Detail sudah dikasih. Karena mau apa lagi gitu, mau bantah apa lagi. Ini berbicara mengenai berkat. Dan juga ke depan dia akan mendapat hidup yang kekal. Ini berbicara mengenai kekekalan. Jadi yang sekarang dan yang akan datang kekekalan. Tidak pernah ada dalam kekristenan itu yang mengajarkan bahwa orang Kristen akan diberi 100 istri. Detail sudah dikasih, ya, meninggalkan istri dapat 100 kali lipatnya. Detail, jadi saya tuh bingung ya guys ya. Saya sebagai orang tua misalnya, atau sebagai orang itu ngasih tahu orang lain. Kalau kamu meninggalkan judi, kalau kamu meninggalkan, saya sebut detailnya. Ini mereka masih bingung-bingung gitu kan. Oh, saya kalau gitu nanti kalau saya tinggalkan judi, saya tidak apa ya? Itu detail sudah saya kasih. Oh, pakai detail itu gitu loh. Gimana saya bilangnya? Udah dikasih detail, tapi mereka ngeles guys. Itu masalah di situ. Kalau saya tidak ngasih detail, oke, Anda bisa berdebat. Apa ya hobi saya? Apa sih barang-barang saya? Berdebat Anda silakan. Tapi kalau saya kasih detail ya bahwa ini, ya itu berarti selesai, ya kan? Nah, pada bingung-bingung lagi kan? Tidak pernah ada. Nah, kalau di dalam Islam gitu ya bagaimana ya? Saya sering mendengar itu dan saya punya buku yang mengatakan bahwa setiap ahli surga yang meninggal nanti dia akan mendapatkan 72 bidadari. Saya punya bukunya yang ini ya. Tamasya ke Surga judulnya. Jadi ini penulisnya orang Islam ya, bukan orang Kristen. Ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Saya bacakan ya. Dia ada bayangkan surga itu ibu indahnya. Kita adalah raja dan ratu. Raja ratu butuh apa? Butuh pelayan. Dan pelayan itu siapa? Kalau pelayan itu bukan istri Anda, artinya ya Anda itu akan rentan terkena fitnah. Contoh, saya raja ratu nih. Saya punya istri, saya punya pelayan dari cantik di rumah saya, di salah saya seseorang, ya itu orang rakyat akan berpikir negatif nih, itu pelayan cantik, jangan-jangan dididuri tuh guys, jangan-jangan raja ini selingkuh, pasti begitu kan? Karena mereka tidak lihat. Tapi kalau itu istri kita aman, orang akan bilang wah biar aja itu istri raja kok, nggak masalah, istrinya sendiri, ya kan? Nah, jadi itulah suatu hal yang menghilangkan fitnah, aman, tidak tentram. Orang mau bilang apa? Istri kita. Ya kan? Istri kita. Kamu juga dapat yang sama. Kenapa kamu masih iri gitu kan? Orang legal, Tuhan nikahkan kok. Dan ingat ya, mereka tuh yang utama adalah melayani kita sebagai raja dan ratu. Anda tahu ya, kita tuh semuanya tuh ingin hidup enak. Tujuan manusia di dunia ini apa? Hidup enak. Seperti raja dan ratu. Oh, kalau ada mau jujur ya, Anda pasti pengen hidup seperti itu. Saya juga begitu. Cuma mereka ya, saya lapar nih. Aduh, masak nasi dulu, cuci beras dulu, hidupkan kompor, potong cabai. Itu bukan kenikmatan hidup namanya. Hidup nikmat ketika kita makan tinggal makan, minum tinggal minum, apa saja kita. Makanya kita nggak perlu pergi belanja beli. Misal gini, saya mau makan ayam gulai, saya harus nggak mau masak, saya pergi ke rumah makan. Saya harus tetap bersusah payah naik motor atau mobil. Tapi coba kalau saya punya pelayan, coba Anda bayangkan betapa orang kaya ya itu makan tinggal makan. Saya punya bos saya itu enak, makan dia diantarin sama pelayannya. Dia tinggal makan, apa yang makan udah disiapin. Itu fungsi pelayan, itu fungsi dari ya melayani raja dan ratu yaitu kita dan istri kita. Anda kan cuma satu, repot. Anda mau makan, yang minum siapa? Anda mau makan sambil Anda itu mau rebahan di kasur, siapin tempat tidurnya. Lain cuma satu, nunggu lagi. Anda di surga adalah tamu VVIP, jangan ada nunggu-nunggu. Saya mau ini itu, oke, 72 pelayan siap untuk Anda. Anda berikan itu coba. Ya. Raja dan ratu punya pelayan 72 atau 100 tadi, betapa nikmatnya.
Ingat, mereka melayani 2 orang, bukan 1 orang loh. Anda dan istri Anda, raja dan ratu di surga. Bukan Anda saja dilayani, istri Anda juga. Dia juga berhak mendapatkan itu, istri Anda. Karena dia juga sama-sama di dunia. Itu guys, sama dapat haknya. Istri Anda juga begitu. Dia mau makan, mau minum, mau tidur enak, mau sambil nonton, mau apapun itu kesenangan di surga. Mereka bisa sekaligus mendapatkan semuanya karena pelayanannya ada banyak. Anda bayangkan ya, adalah mungkin mengeluh 1 pelayan masih kurang. Contoh, kamu cuci baju ya, saya mau tahu. Tugas kamu hari ini cuci baju. Tiba-tiba dia mau makan, lihatnya pembantunya lagi cuci baju. Dia suruh kan, tolong saya mau makan. Dia masak. Kita suruh masak dulu, nunggu lagi. Kerjanya nyuci baju gak siap. Tapi beda kalau kita punya 72 pelayan. Kamu nyuci baju ya, kamu masak ya, kamu ini ya. Beres. Semua ada, semua lengkap guys. Jadi itu fungsi dari itu. Jangan bayangkan tentang karena udah punya ratu loh. Isi ada ratu yang cantik dan selalu perawan. Ngapain Anda? Kalau saya pribadi ya, ngapain saya tidur dengan bidadari itu? Wah, bidadarinya yang sebenarnya di sebelah saya kok istri saya sendiri gitu, ya kan? Ngapain lagi? Ya mereka tuh hanya untuk terus-terusan. Jadi kayak ada mereka raja dan ratu, ratunya yang paling cantik. Dari rakyatnya tuh diambillah ratu paling cantik. Lalu diambil pelayan-pelayan yang cantik tapi tidak cantik ratunya. Dan ratunya pencantik dan perawan terus. Pelayan yang cantik itu apa? Ya tuh hiasan saja. Indah mata memandang, ada suruh mereka ini itu, mereka antarkan dengan kecantikannya. Anda tuh dapat 2 hal. Makan Anda dapat, enak, Anda bukan nonton juga pemandangan indah. Itu guys fungsinya gitu. Jadi Anda tuh harus berpikir logis. Jangan pikiran itu kotor, sehingga Anda anggap jadi apa ya? Anda bayangkan kayak Anda punya mobil Lamborghini lah atau Ferrari lah. Saya mobil Alphard, mobil yang kayak gitu lah. Saya tanya, ngapain Anda naik Alphard? Anda pun ngapain Ferrari? Saya tidak mau kan naik Alphard, tidak mau. Apa guna Alphard? Saya pajang di rumah untuk kebanggaan, pride. Saya punya Ferrari, punya Alphard, punya apa namanya, Staff GT segala macam gitu. Tapi saya akan selalu pakai Lamborghini gitu. Mau karena apa? Mobilnya selalu baru, selalu bersih, selalu wangi. Iya, itu cuma hiasan. Sama kayak wanita. Saya punya satu yang cantik. Yang paling cantik, paling muda, paling ya perawan terus, baru terus. Saya punya 7 muda. Untuk apa? Untuk kebanggaan. Saya punya banyak wanita. Tapi saya tidur dengan siapa? Dengan satu ini. Yang the best kok. Ngapain kita udah punya yang the best, ya? Tidur dengan yang the best juga, tapi tidak the best yang seperti ini, guys. Ya mereka untuk membantu susu aja gitu kan. Itu logika pikirnya, guys. Halaman yang ke berapa ini? Mulai halaman 321. Jadi yang pertama, bidadari surga itu dipingit di kemah-kemah. Jadi di sana nanti di surga itu bidadarinya itu ditempatkan di kemah-kemah menurut buku ini ya. Kemudian yang kedua, wajahnya cantik dan bagus akhlaknya. Jadi dia cantik-cantik dan juga bagus akhlaknya. Dia mainkan Anda punya pelayan yang akhlak baik dan cantik. Artinya Anda tuh mereka tidak pernah melawan sama Anda. Disuruh ini siap bos, suruh ini siap bos. Gak pernah dia melawan. Gak pernah mereka tuh kayak Anda punya pekerja. Mungkin dia kadang-kadang di belakang Anda ngomong, bos kita tuh kejam ya, bos kita tuh rese ya. Ya, mereka pernah begitu. Mereka punya akhlak baik-baik, dan mereka cantik. Coba Anda kalau menjadi bos ya, Anda pasti bilang kan, kamu pakai makeup dong kerja, kamu dandan cantik dong. Ini tidak perlu, mereka udah ngerti. Karena mereka dasarnya cantik gitu guys. Jadi Anda punya pelayan yang cantik dan baik-baik. Enak kan? Anda akan semangat gitu. Anda kayak raja dan ratu ya, makannya ditambah semangat, minum tambah semangat gitu. Karena dia ini kan wanita-wanita yang cantik dan baik-baik gitu guys, ya kan? Ya. Yang ketiga, dia perawan kaya cinta dan sebaya. Jadi dia perawan
penuh dengan cinta dan juga sebaya. Ya, sebaya itu ya gimana? Ya sebaya lah ya. Kemudian yang keempat, yang sini mulai menarik di sini adalah jadi apa guna perawan? Itulah suatu kebanggaan juga. Bahwa ada mereka ya, ada punya pelayan yang perawan dengan tidak perawan. Orang bilang bahwa itu pelayan Anda tuh adalah berkasnya laki-laki A. Guys, kalau perawan enak loh guys ya. Berarti memang betul-betul spesial, wanita spesial. Meskipun bukan tuh anak tiduri, bukan, tapi memang spesial gitu guys. Betul-betul yang nggak ada yang pernah menjamah, nggak ada yang pernah menyuruh kecuali Anda. Anda tuh sendiri dapat barang yang tangan pertama. Ini kayak ada mereka mobil ya, mobil. Kita jangan ngomong tentang tidur aja isi pikiran Anda ya. Kita PR positif dikit ya, gini. Ada dapat mobil, ada mereka ya. Mobil yang Anda dapatkan 72 itu adalah mobil yang keluar dari showroom yang fresh, segar, masih baru produksi, masih bau catnya. Dapat Anda. Belum pernah dipakai yang lain, belum pernah dipakai, belum pernah disentuh. Enak nggak? Daripada dikasih mobil. Mobil kamu dapatkan tuh udah pernah dipakai orang loh 5 km loh. Udah pernah dipakai, udah pernah orang itu udah pernah dicuci loh. Maksudnya tuh udah pernah kena keringat orang loh. Ada mereka gitu Pak. Jadi kembangan memakai dilayani sesuatu yang baru, itulah suatu kenikmatan yang tidak tara. Anda dapatkan barang yang baru, yang fresh, yang betul-betul tangan pertama. Bukan tangan pertama sih, maksud itu adalah betul-betul fresh from the oven atau baru keluar dari pabrik. Ada guys, beda loh rasanya. Ada dapat sesuatu itu yang sudah second, beda dengan yang baru. Nah, itulah makanya gadis itu perawan. Untuk jadi Anda mereka ya benda mati saja kita bangga ketika melakukan benda mati itu yang betul-betul belum terjamah, betul-betul keluar dari pabrik. Belum pernah ada yang memakai atau bahkan melihatnya. Ada orang pertama yang melihat dan memakainya. Bangga nggak? Bangga. Itu benda mati. Apalagi benda hidup. Apalagi pelayan. Jadi orang bisa gitu ya. Saya punya pembantu, pelayan. Pelayan saya inilah cantik. Cantik. Perawan dalam artian dan tidak pernah, bukan cuma perawan dalam artian sebenarnya, tapi juga perawan dalam artian mungkin dia belum pernah punya bos sebelumnya. Kita adalah bos pertamanya, gitu, ya kan? Orang ngomong apa sama kita nggak ada, kita iri. Coba, klien kita adalah mantan istrinya si A. Orang bilang, si Bobby sekarang kliennya mantan istriku loh, bekas aku loh. Atau, itu bekas pembantuku loh. Guys, kita tuh ingin barang baru, ya, bukan barang bekas. Dan Tuhan memberikan kita itu. Apa masalahnya, coba ya kan? Itu loh dia berpikir ya guys. Payudaranya montok. Saya bacakan ya di sini, yang keempat, halaman 328. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. An-Naba 31:33. Tafsirnya adalah, kawaiba adalah kata jamak dari kata kaibun, yang berarti wanita yang montok payudaranya. Qatadah, Mujahid, dan pakar tafsir berkata, Al-Kalbi berkata, mereka adalah wanita-wanita yang menonjol payudaranya dan bulat. Asal-muasal kata tersebut dari al-istidarah yang berarti bulat. Maksudnya bahwa payudara mereka montok laksana buah delima dan tidak menjulur ke bawah, ya. Jadi ini bahwa bidadari-bidadari nanti. Kayak gini ya, sesuatu itu disebutkan cirinya, jangan Anda tuh pegang negatif, jangan. Ini sama kayak misalnya mobil A, dia punya setir yang bagus. Dia punya mesin racing misalnya V12 gitu. Ya, ini bukan serta-merta Anda akan memakainya, bukan serta-merta. Kecuali kalau disebutkan di situ gitu. Itu kan adalah opsi, ngerti nggak? Yang Anda miliki opsi. Nah, sekarang tergantung Anda lagi. Kalau saya pribadi logikanya, kalau saya punya ratu dari yang mereka itu hanya untuk pajangan hiasan.
untuk pelayan saja, itu doang. Anda bayangkan tidak? Coba Anda bayangkan ya. Anda dipilih oleh 72 bidadari, wanita cantik yang seperti itu dikatakan ya. Tapi Anda punya satu yang ke-73, yaitu istri Anda. Yang paling cantik, yang paling montok, paling segalanya. Saya tanya, Anda tidur dengan siapa? Dengan istri Anda. Yang paling cantik kok. Ngapain Anda tidur yang di bawah dia kecantikannya? Udah dia paling cantik, yang selalu perawan. Itu logikanya. Tapi untuk yang lain, Anda mau suruh istri Anda. Oh, tunggu dulu. Dia ratu loh. Ya, dia bosnya surga juga loh. Seperti Anda bos surga, dia juga bos surga. Dia juga dapat pelayanan. Nah mungkin kita suruh istri kita kayak di dunia ini nyapu rumah ya, masak nyuci. No, dia juga butuh pelayan. Dia juga dapat hadiah. Ya dia juga akan butuh pelayan itu. Itu loh guys, begitu. Jadi Anda tuh ketika membaca suatu ayat, ini Anda tuh suka berfantasi. Jadi gitu loh. Kita ngomong tentang tekstual. Ini tertulis tidak ada di situ dikatakan berhubungan seks, nggak ada. Jadi itulah semacam opsi. Aduh, wanita begini, ya tinggal Anda mau tidur apa dengan dia. Tapi Anda tuh berarti terlalu jauh. Oh, nanti tidur dengan dia. Oh, tunggu dulu. Ini tidak ada ngomong ke situ. Jangan lari ke situ. Sama dengan di Juli, udah jelaskan detailnya. Lari ke yang lain. Oh, nggak ada itu, nggak ada. Detail udah ada disebut istri, ayah, ibu. Ya, nggak ada itu. Jadi orang-orang ini suka berfantasi ria. Sesuatu yang tidak ada DNA, mereka adakan. Dianya hanya ngomong tentang bidadari, mereka membayangkan bahwa pesta seks yang bidadari. Itu masalahnya. Akhirnya ngomong bahwa nanti ada istri, ayah, ibu, lengkap detail. Mereka bayangkan bahwa fantasinya bahwa nggak ada itu. Jadi terlalu banyak berfantasi akan menghilangkan detail dan akan menghilangkan isi teks. Harusnya kita jujur mengatakan teks itu apa adanya. Apa yang dibicarakan oleh teks itu yang kita sampaikan. Jangan ditambah-tambah kurang-kurang dengan fantasi Anda. Itu masalahnya, guys. Di payudaranya montok. Kemudian di sini dikatakan kulitnya mulus yang kelima. Jadi kulitnya itu mulus bahkan sampai tulang sumsumnya itu kelihatan. Saya bacakan di halaman 329. Setiap orang dari penghuni surga mempunyai 2 istri dari bidadari yang bermata jelita. Masing-masing dari keduanya mengenakan 70 pakaian dan sumsum tulang betisnya bisa dilihat dari luar pakaian tersebut. Saking mulusnya, itu bisa kelihatan dari luar. Kemudian, halaman 334. Penghuni surga selalu berduaan dengan istri dan tidak merasa bosan kepada istrinya. Istrinya juga tidak pernah bosan kepadanya. Setiap kali usai menggauli istrinya, keperawanan istrinya Ini adalah kata tunggal, istri. Artinya satu, ya. Jangan ada membayangkan istri-istri. Jangan, ini akhirnya ngomong katanya istri. Satu, ya. Ya, ingat. Berarti yang lain pelayan. Itu logian, guys. Kembali lagi. Penis orang tersebut tidak pernah loyo dan vagina istrinya tidak pernah mengeluh kesakitan. Nah, ini sama kayak di dunia. Anda dan istri Anda kan pengen hidup bahagia. Makanya ada orang tua yang mencari obat kuat. Ada. Mereka ingin hidup romantis, hidup harmonis. Ya, itu indah perkara itu. Ketika wanitanya laki-laki wanitanya kuat, sehat, itu adalah bagian rumah tangga gitu. Jadi tidak ada masalah sih itu gitu kan. Lagi ya, halaman 335. Setiap hamba Allah yang masuk surga dinikahkan dengan 72 istri. 2 istri berasal dari bidadari-bidadari surga yang bermata jelita dan 70 wanita dari wanita-wanita dunia. Kesemua wanita di atas mempunyai vagina yang merangsang dan hamba tersebut mempunyai penis yang tidak pernah loyo. Itulah semacam opsi. Ingat, opsi. Jadi kalau Anda punya mobil ya, saya dulu kan mobil dan mengerti ya, biar Anda tidak berpegang motor ya. Ada mobil itu betul-betul mobil real. Ada punya mobil Lamborghini 1, Alphard 1, apa lagi, mobil Ford Mustang 1, Aston Martin 1, itu real, BMW 1 itu real.
Bukan mobil yang cuman video, bukan, atau mobil yang cuman ada lihat di kaca bisa ada pakai. Bisa pakai. Bisa ada pakai kalau Anda mau. Jadi itu adalah betul-betul milik Anda sepenuhnya gitu. Ini ada nanti kamu punya mobil Ferrari lah, otomatis ya punya dong, punya apa juga. Mana mobilnya? Ada tinggal bawa pakai. Ini mobilnya. Daripada Anda cuma begini, punya mobil otomatis nggak? Oh punya. Mana? Oh nggak bisa. Mobilnya itu dikunci di gudang. Ngapain Anda punya mobil otomatis gitu? Jadi itu adalah opsi. Penting nggak? Jadi mobil itu tidak hanya sekedar hiasan, nggak hanya di gudang, nggak hanya, tapi bisa pakai apa saja. Cuma itu opsi, ingat opsi. Anda pilih apa? Yang terbaik. Istri Anda, ya, Ratu Bidadari, mobil terbaik yang bisa Anda pakai. Jadi guys, opsi itu jangan disamakan dengan kewajiban, beda. Saya punya opsi, ya. Kalau gini ya. Kalau saya punya kewajiban untuk memakai semua mobil saya, mau Ferrari kayak, mobil Oplet kayak, mau mobil taksi kayak, mobil apa kayak. Enggak, ini bukan kewajiban, tapi opsi. Ya saya akan pakai Ferrari saya terus. Yang lain itu apa? Ya hiasan. Untuk kebanggaan bahwa saya punya banyak mobil gitu loh, ya kan? Logikanya. Sekali lagi, ini halaman 336. Di sini saya langsung bacakan saja ya. Wahai Rasulullah, apakah di surga kita bisa menggauli istri-istri kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki di surga sanggup menggauli 100 perawan-perawan muda. Nah, ini bukan kata saya, tapi maksudnya gini ya. 100 perawan muda itu ini jelas bukan dalam artian Anda jangan artikan bukan hanya betul-betul 100 perawan. Maksudnya adalah kalau ada, kan gini, kan nggak mungkin dong wanita tuh di dunia ya. Maksud Rasul itu adalah ngomong, ini bukan kayak di juri ya yang cuma ngalihkan ya, enggak. Dan logiknya gini guys ya. Karena nggak mungkin di dunia itu wanita yang perawan balik perawan lagi, maka dilogikkan dengan dikatakan bahwa 100 perawan. Karena nggak mungkin ada satu wanita Anda ambil perawan di dunia, ada dia ambil perawan lagi, nggak mungkin. Makanya langsung digelar 100 analoginya. Jadi kalau Anda mau, Anda sanggup menggauli 100 perawan sekaligus. Bahasa itu langsung gitu. Berarti Anda tuh habis yang satu, Anda masih kuat lagi. Karena nggak mungkin satu perawan balik lagi, nggak bagi. Tapi kalau surga beda kondisinya. Ingat, wanita yang Anda gauli di surga tuh kembali perawan. Jadi di surga nanti hitungannya satu. Nggak lagi hitungan di dunia yang kaku 100 ya 100. Karena perawan itu tidak kembali di dunia. Di surga kembali. Kita harus bisa bedakan ya. Jadi gini yo, misalnya gini. Kayak analogi mobil aja lebih gampang ya. Anda di dunia, Anda tuh akan sanggup menunggangi 100 kuda yang baru saja siap untuk tanding gitu. Menunggangi kuda yang siap untuk tanding. Bisa ada pacu kudanya gitu di dunia. Nah, karena kuda itu habis ada pacu tanding, itu kan lelah. Dia butuh waktu recovery. Ya Anda cari kuda lainnya. Maka dijadikan 100. Pada mau tuh kuda tuh sanggup tuh. Ada bukan kudanya, ada sanggup. Tapi di surga beda. Kuda satu itu dia akan kembali walaupun ada pacu segimanapun, dia akan tetap dia akan tetap kembali lagi guys, kuda itu. Walaupun ada pacu, dia tidak perlu 100 kuda, satu kuda cukup. Makanya harus lihat perbandingan antara surga dan dunia. Ya Rasul ngomong gitu biar mereka tuh membayangkan di dunia. Karena mereka tuh kan yang equal itu kan di dunia. Mereka tentu bayangkan di dunia, dikasih yang di dunia. Tapi surga lain soal. Ya, 100 perawan maksudnya adalah satu wanita yang ada gauli terus-menerus bisa. Karena ada gauli dia perawan lagi. Jadi nggak masih ganti-ganti wanita. Di dunia harus ganti wanita. Untuk dapatkan perawan di dunia harus ganti wanita. Karena perawan itu nggak bisa balik, nggak ada pakai. Ada perawani, tapi kalau di surga tidak akan kembali. Wanita istri Anda ada ambil perawannya, dia akan perawan lagi. Itu beda deh, jangan dipahami ya kan.
Ini kata buku Tamasya ke Surga, tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi kalau dia bayangkan ya, di dunia ini orang saking orang tuh ingin dicap sebagai laki-laki kuat ya, sampai minum obat kuat. Istri pun senang. Ingat, di surga nanti kita bersama istri kita. Dia juga butuh kebutuhan seksual bukan hanya kita. Di dunia saja istri ada tuh senang dengan laki-laki yang kuat. Dia akan suruh suaminya beli obat kuat agar bisa memuaskan dia. Kalau tidak dia selingkuh mungkin kan. Kalau dia nggak kuat imannya dia selingkuh. Atau dia pakai apa namanya tuh alat seks buatan itu guys. Nah, angka bahagianya dia ketika suaminya itu mampu melayani dia. Jadi suami istri itu saling membutuhkan. Suami butuh istri diranjang, istri butuh suami. Angka senangnya istri ketika suaminya kuat. Di surga nanti ada mereka yang bahagia pertama kali siapa? Istrinya. Karena dia yang akan menikmati suaminya yang perkasa itu, guys. Bukan bidadari, karena dia mencantik. Dia mencantik. Dia adalah yang akan terpakai terus, guys. Karena Anda sebagai laki normal ya, Anda mau tidur dengan banyak wanita. Oh, saya tidak. Saya akan tidur dengan yang paling cantik. Ya, selama yang paling cantik ini adalah kembali baru. Ya. Ngapain saya tidur dengan yang kurang cantik? Yang cantik tapi kalah cantik dari ini. Ya nggak mau saya. Oh ini cantik kok, paling cantik gitu kan. Ya ini cukup satu. Yang lain untuk apa? Untuk hiasan, pelayan. Tur ini itu gitu loh. Itu loh kayak begitu. Jadi harus ngerti bahwa poinnya kita nggak sendiri di surga nanti. Kita bersama istri kita. Bersama yang terkasih. Dia yang akan menjadi ratu. Dia yang akan menemani kita tidur. Yang lain hanya untuk hiasan. Nah itu ada opsi, bukan kewajiban. Jadi bisa, kalau saya lagi normal begitu, ya. Kecuali di dunia, oke lah. Istri ada, orang nggak kenapa nikah lagi. Istri saya sudah tua. Istri saya, asal masih gitu. Istri saya atau ada lebih cantik. Ada tahu? Ada di dunia itu selingkuh, laki-laki selingkuh atau nikah lagi itu ada alasannya beberapa. Pertama ya, saya sebut alasannya ya. Mungkin dia berkata bahwa istrinya sudah tua atau istrinya sudah tidak cantik lagi atau ada lebih cantik, istrinya sudah nggak perawan lagi atau istrinya sudah tidak lagi menggairahkan. Di surga tidak lagi alasan ini. Anda mau alasan apa lagi? Anda mau bilang istri Anda nggak cantik lagi? Istri Anda cantik kok, tidak pernah berkurang kecantikannya. Anda mengatakan istri Anda nggak perawan lagi, perawan terus kok. Anda mau bilang istri Anda sudah tua, nggak pernah tua kok. Apa lagi bu? Nanti asal anak ada tuh semuanya di dunia tuh dieliminir oleh Tuhan. Tidak ada punya lagi asal untuk macam-macam guys, nggak ada. Di dunia Anda masih punya alasan untuk macam-macam. Istriku sudah tidak cantik lagi, istriku sudah tidak perawan lagi, istriku tidak muda lagi. Di surga tidak ada alasan itu. Dihilangkan oleh Tuhan. Istri Anda akan selalu perawan, akan yang paling cantik selalu. Dia akan selalu yang paling cantik lah pokoknya. Akan selalu perawan dan tidak akan pernah tua, muda terus. Nggak ada alasan untuk selingkuh, nggak ada di surga, nggak ada. Untuk bukan selingkuh ya, untuk wanita lain nggak ada. Dia yang the best, ngapain yang lain gitu kan? Jadi kita tuh selalu mencari best of the best ya. Kalau udah punya ya sudah gitu. Yang itu punya juga, tapi hanya untuk kebanggaan, untuk pelayan cukup ya. Rugi dong kita tidur dengan orang yang kurang cantik dibandingkan istri kita, rugi. Mending tidur yang paling cantik gitu kan. Kita dapat benefit maksimal, kepuasan maksimal dibandingkan yang itu yang setengah-setengah, ngapain coba ya kan. Abang Aristo mau protes, jangan protes ke saya. Saudara-saudaraku Islam mau protes, keberatan, jangan protes ke saya. Kita nggak pernah protes kok dengan buku ini, nggak ada masalah buku ini. Anda aja yang terlalu berfantasi ria. Masalah itu sebenarnya ada di Anda. Kita fun-fun saja dengan buku ini, buku apa. Karena kita di situ tidak pernah dikatakan pesta seks, nggak ada. Ya, kumpul kebo nggak ada. Maksiat zina nggak ada. Anda saja yang menyematkan kata itu gitu, ya kan? Tidak ada teksnya, tidak ada tulis. Yang dibilang tadi ada nggak? Itu ada tertulis baik secara tersurat atau tersirat, yaitu zina, maksiat, kumpul kebo. Nggak ada. Hanya bicara tentang ada bidadari yang cantik, bermata jeli, betisnya mulus, pada montok, itu saja kan? Nggak ada di situ. Seks bebas, kumpul kebo,
pesase nggak ada. Itu ada dalam pikiran Anda yang kotor itu, guys. Itu masalahnya loh. Kita fan-fan saja. Pikiran Anda yang masalah, itu masalahnya, guys. Kita mau setuju dari, mau Anda solusi, kita bermasalah. Tapi kenapa jadi masalah? Anda masalahkan tujuh dari kami, dan Anda masalahkan solusi kalian. Padahal itu sudah jelas tertulis, gitu. Maka kalian manipulasi dengan mengatakan bahwa itu pesta seks, kumpul kebo. Ada apa dengan kalian, guys? Ada apa, coba? Pantas saja banyak mualaf, itu alasannya. Kenapa banyak mualaf? Ya, mereka ini terlalu sering berfantasi, orang-orang ini, gitu. Suatu yang tidak ada tertulis, mereka ada-adakan. Suatu yang tidak tertulis, mereka tidak ada-adakan. Itu masalahnya, guys, gitu, kan? Karena saya hanya membaca isi buku ini, gitu ya. Nah, kalau di sini jelas ya, setiap orang laki-laki Islam ahli surga yang masuk surga nanti akan mendapat 72 bidadari. Kriterianya seperti yang sudah saya bacakan tadi di sini. Ya, itu kriteria ya, ingat, opsi, kriteria, bukan suatu yang Anda tuh diharuskan untuk jadi jangan pernah pikiran untuk tidur, jangan. Banyak kok fungsinya pelayan. Raja, saya tanya, raja ada, apakah seorang raja dan ratu itu mencari pelayan yang gak cantik? Enggak. Raja dan ratu maunya pelayan yang pencantik negeri itu kalau bisa. Ya, enggak sembarangan raja ratu itu ngambil pelayan. Tentu mereka mau pencantik kok. Yang paling cantik, paling baik gitu kan. Sehingga mereka mau ambil itu, mereka lihat, oh cantik. Kan senang nengok jadi orang cantik gitu kan. Gini guys, Anda mungkin enggak? Anda pergi ke restoran, Anda pergi ke bank, pergi ke tempat-tempat pelayanan publik lah. Ada nggak wanita yang jelek situ? Oh nggak ada. Wanita jelek, mohon maaf ya, bukan saya menghina, tapi wanita yang kurang jelek, yang kurang cantik lah, itu kan diletakkan di pos belakang. Wanita cantik di pos depan. Apa untuk ada tiduri? Ya, apa biar ada kotor. Saya ke bank, saya lihat tuh wanita yang cantik tuh, yang buka pintu. Selamat siang Pak, selamat siang Bu. Ini saya di teller, itu cantik. Kita tidak bayar kotor. Mereka cantik untuk apa? Untuk melayani kita. Kita butuhnya apa? Butuhnya transfer uang, tarik uang, informasi, mereka kasih kita. Kalau pikiran kotor ya, oh bisa tidur ini. Nggak begitu. Kecantikan itu bukan melulu untuk ditiduri. Itu masalahnya. Yang ada masalah itu adalah ketika Anda yang konslet. Ya. Wanita cantik itu adalah untuk melayani. Ya, kita semuanya mau dilayani oleh wanita cantik dan baik hati. Ya. Pegawai bank, pegawai restoran, itu sendiri yang cantik dan baik-baik. Yang dia tuh kita tuh dilayani Pak Raja. Bapak mau apa Pak? Siang Pak, saya ambil ini Pak ya. Saya ini Pak ya. Saya bantu Pak ya. Itu yang kita inginkan. Dan itu tidak ada hubungan sama tiduran guys. Nggak ada guys. Tinggal Anda saja konsep. Makanya itu harus dibenahi dulu kan. Oke guys, jadi mungkin saya dulu aja video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.